Shalom. Selamat sore ibu-ibu dan Pak Modi yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara Biyoga juga. Apa kabar kita sore hari ini? Mana luar biasa suaranya. Masih pada ngantuk. Apa kabar kita hari ini? Yes. Nah, gitu dong, kayak anak sekolah minggu dong. Yes. Marilah kita memulai kebaktian hari doa sedunia ini pada sore hari ini dengan memuji Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, pujikan bersama suling dan remana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Sion elukan rajamu, sungguh dikala yang dicari sampai didapatinya. Sion elukan rajamu, sesuai yang datang dalam nama Tuhan dan terima Dia, jadilah miliknya. Pujilah sumber hidupmu. Pujilah sumber hidupmu, puji Dia di dalam surga sampai kekal abadi. Pujilah sumber hidupmu, pujikan bersama suling dan remana sambil melakukan syukur bagi Tuhan. Pujilah sumber hidupmu. Sion elukan rajamu, sungguh dikaulah yang dicari sampai didapatinya. Sion elukan rajamu, sesuai yang datang dalam nama Tuhan dan terima Dia, jadilah miliknya. Pujilah sumber hidupmu. Ping An, ungkapan dalam bahasa Taiwan ini berarti semoga Tuhan memberi Anda kedamaian untuk memiliki hubungan yang damai dengan Tuhan, dengan satu sama lain. Selamat datang. Atas nama para saudari seiman di Taiwan, kami hendak menyambut Anda semua untuk bergabung bersama dalam ibadah saat ini. Saudara dan saudari terkasih, melalui perayaan ini kita hendak berbagi pengalaman dan menyaksikan kasih karunia dan karya agung Tuhan yang luar biasa. Kasih dari surga. Kasih dari surga
Bapak yang terkasih, saya undang untuk berdiri. Terpujilah Tuhan, kita mengucap syukur kepada Tuhan atas semua berkat yang diberikannya kepada Taiwan. Terpujilah Tuhan, Sang Pencipta, yang menciptakan pulau indah ini yang diselimuti hutan, pegunungan, dan dipelihara oleh lautan. Taiwan yang kaya akan sumber daya alamnya. Terpujilah nama Tuhan, kiranya kemuliaan-Mu menyertai kami. Lebih dari 100 tahun yang lalu, para misionaris yang datang ke Taiwan menyebarkan kabar baik. Banyak orang mendengar Injil dan menerima kasih karunia keselamatan. Biarlah nama Tuhan dipuji, kiranya kemuliaan-Mu menyertai kami. Sejak abad ke-16, Taiwan telah dijajah oleh berbagai kekuatan asing dan mengalami konflik etnis, budaya, sosial, dan politik, dan integrasi. Dengan rahmat Tuhan, orang-orang di pulau ini dapat hidup damai. Taiwan menunjukkan keramahan yang besar dan bersedia membantu dan menjadi berkat bagi sesama. Allah yang murah hati, kami berterima kasih dan memuji Engkau. Kiranya kemuliaan-Mu menyertai kami. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Allah yang pengampun, kami mengakui dosa-dosa kami kepadamu. Kami berdosa terhadap Engkau. Kami telah gagal merawat tanah yang Engkau percayakan kepada kami dan telah menggunakannya dengan cara yang tidak benar, yang menyebabkan polusi dan kepunahan berbagai spesies. Kasihanilah kami. Ya Tuhan, kami egois dan tinggi hati. Kami telah mengabaikan martabat hidup manusia. Kami juga mengabaikan kebutuhan minoritas, migran dan imigran. Kami mendengar jeritan dari alam, wanita, anak-anak dan orang muda. Tetapi kami belum cukup berbuat untuk menanggapi rahmat yang kami terima. Tindakan kami ini telah menyebabkan banyak orang tertindas dan menderita. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kami berlumuran dosa.
Berita pengampunan. Ya Allah, Engkau setia dan benar. Kiranya Engkau berkenan mengampuni kami, membersihkan dosa-dosa kami, dan membantu kami hidup dalam terang. Kiranya Engkau memberi kami roh kebijaksanaan dan hikmat, agar kami mengenal-Mu dan semakin dipenuhi dengan kasih dan iman. Kiranya Engkau berkenan menyatakan diri-Mu kepada kami, sehingga kami dapat mengetahui kebesaran kekuatan-Mu yang tak terukur. Amin. Ku diberikan hidup baru oleh Yesus Tuhanku. Irama lagu paling mulia, hidup kasih yang merdu. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Ku mengasihi Tuhan Yesus yang tersalib bagiku. Segala dosaku dihapusnya, hingga baru hidupku. Hatiku bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah. Hatiku bersukacitalah di dalam Yesus Tuhanku. Jemaat Tuhan, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan, kami datang meninggikan Engkau, bersyukur buat kebaikan Tuhan atas setiap kehidupan kami. Oleh kasih-Mu, oleh anugerah-Mu, kami ada saat ini. Lewat ibadah Tuhan, dengan sukacita, kami sama-sama berbuat ibadah lewat hari doa sedunia ini Tuhan. Sertailah kami semua Bapa di tempat ini ya Tuhan. Nama-Mu yang kami agungkan, dan kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami, dan kami siap mendengarkannya. Engkau yang murapi setiap kami. Segala pujian, segala hormat, kemuliaan bagi Bapa di surga. Kami siap terima firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Shalom. Puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, dan hari ini sama-sama kita memperingati hari doa sedunia. Sama-sama kita berdoa, sama-sama kita bersehati mendukung sebagai bentuk kepedulian kita, ya. Dengan satu tema yang diangkat adalah aku mendengar tentang iman-Mu. Aku mendengar tentang iman-Mu. Tentu yang menjadi perhatian Tuhan dalam setiap orang percaya, dalam setiap kita adalah iman kita kepada Tuhan. Tetapi jauh lebih dalam, saya akan mengajak kita semua untuk membuka Alkitab. Dalam Efesus pasal 1 ayat 15 sampai 19. Surat Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang 1 ayat 15 sampai 19 saya akan bacakan untuk kita semua, sama-sama kita perhatikan Alkitab. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu
untuk mengenal Dia dengan benar. Dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Amin. Sampai sejauh sana pembacaan firman Tuhan, dan terima kasih kepada pengurus gereja, majelis jemaat, percayakan saya dalam pelayanan ini. Walaupun saya lihat sepertinya saya yang paling cantik di tempat ini. Tapi tidak mengapa, kita berbagi firman Tuhan, amin ya. Aku mendengar tentang imanmu, satu tema yang luar biasa yang disampaikan lewat hari doa sedunia ini. Dari pembacaan Alkitab tadi tentang surat Paulus kepada jemaat yang ada di Efesus. Efesus mengalami goncangan, jemaat mereka mengalami berbagai macam hal. Baik dalam hal-hal yang mungkin di bidang ekonomi, di bidang yang lain politik, dan hal yang mengganggu ketidaknyamanan dari dalam jemaat Efesus ini. Tetapi apa yang dilakukan oleh jemaat Efesus ini? Jemaat ini mereka bertahan, mereka tetap kuat di dalam Tuhan, mereka mencari Tuhan, mereka mengutamakan Tuhan, mereka tidak melupakan Tuhan. Sehingga ketika Paulus dengar ini, dalam ayat 15 dia katakan, aku mendengar tentang imanmu. Hal yang luar biasa. Paulus mengapresiasi jemaat yang ada di Efesus ini. Di tengah gejolak, di tengah ketidaknyamanan, di tengah berbagai macam kesulitan, tapi mereka tetap mempertahankan iman mereka. Mereka tetap kuat di dalam Tuhan, mereka tetap mencari Tuhan. Hari doa sedunia ini yang dilatar belakangi oleh dari Taiwan, dalam sejarah atau latar belakang kaum perempuan yang ada di Taiwan di abad 16 yang sudah kita dengarkan tadi, mereka mengalami berbagai macam gejolak. Ekonomi, politik, sosial, budaya, etnis. Bahkan ada hal yang unik di situ. Bahwa di Taiwan seolah-olah kaum perempuan itu tidak dianggap. Seolah kaum perempuan itu hal yang tidak berarti di zaman itu. Sehingga mereka sangat tersisih. Sehingga muncullah beberapa perempuan berjuang untuk mengangkat harkat mereka supaya setara dengan kaum pria, untuk berjuang, melaksanakan tugas dan segala macam. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka dijajah, kesulitan yang sangat besar dialami oleh kaum perempuan yang ada di Taiwan saat itu. Berabad-abad, bertahun-tahun mereka lewati itu, perjuangan yang berat. Tetapi apa yang mereka lakukan? Mereka mau turun tangan tidak bisa, berjuang tidak bisa. Yang mereka lakukan, para kaum perempuan ini sama-sama bersehati, mereka berdoa. Mereka kembali kepada dasar firman Tuhan. Mereka bersehati berdoa dan penuh kepedulian kepada perempuan yang lain karena banyak yang ditindas. Mereka berbagi kasih, mereka tunjukkan mereka ini bisa tanpa bantuan yang lain. Meskipun dalam kesulitan, mereka bersehati cari siapa yang butuh. Mereka cari siapa orang-orang yang bisa mereka bantu. Mereka berkumpul dan berdoa bersama-sama. Bertahun-tahun mereka jalani itu. Ini suatu tantangan iman yang besar, yang luar biasa. Tetapi endingnya kalau kita lihat sejarah Taiwan, justru mereka menjadi kota yang luar biasa diberkati oleh Tuhan. Menjadi bangsa yang besar diberkati oleh Tuhan. Penuh kekayaan, baik dalam alam, wisata alam, dan kekayaan-kekayaan lain. Terjadi perubahan, apalagi di abad 21 ini. Kemajuan yang begitu pesat terjadi. Awalnya dari mana? Muncul dari doa dari kaum perempuan yang awalnya tertindas, yang awalnya tidak diperhatikan. Tapi mereka boleh bangkit. Jemaat Efesus hampir sama dialami oleh para kaum perempuan yang ada di Taiwan. Jemaat Efesus mereka mengalami gejolak yang begitu besar.
Tetapi ketika Paulus berkunjung, dia heran. Di kesulitan yang sangat besar, tapi jemaat ini tetap bertahan dalam iman. Sehingga ayat 1 katakan, aku telah mendengar tentang imanmu. Suatu yang besar, yang dahsyat terjadi. Paulus katakan telah mendengar tentang imanmu. Ternyata di tengah kesulitan mereka mempertahankan iman mereka, tetap berjuang. Ini kita mau belajar. Apa yang mendorong mereka mau berjuang dalam Tuhan? Apa yang membuat kota Taiwan, bangsa Taiwan diberkati oleh Tuhan? Jadi pertanyaan besar buat kita. Strategi apa yang dibuat oleh kaum perempuan ini sehingga kota Taiwan bisa berkembang? Awalnya mereka dibatasi, tapi saat ini mereka mulai bebas. Terjadi perubahan yang besar. Jemaat Efesus demikian. Apa yang membuat jemaat Efesus ini terus bertahan dan mereka boleh melihat berkat Tuhan menyertai mereka? Ada dua hal yang membuat mereka diberkati dari pembacaan ayat tadi. Intinya dalam ayat 15. Di situ katakan begini, karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus, itu pertama, dan kedua, dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Dua hal ini yang membuat jemaat Efesus ini tetap bertahan kuat. Mereka memiliki iman dan kasih yang tulus. Iman kepada siapa? Iman kepada Yesus Kristus. Dan bukan saja itu, yang kedua, kasih yang tulus. Para kaum perempuan yang Taiwan, mereka sama demikian. Di tengah gejolak mereka terus berdoa, beriman. Hari ini berdoa tidak ada jawaban. Berhari-hari, berbulan-bulan, bertahun-tahun belum mereka melihat perubahan. Tapi mereka tetap berdoa, bersehati, berkumpul. Mereka bawa. Sehingga terjadi pemulihan. Jemaat Efesus demikian, karena apa? Dua hal ini. Memiliki iman yang kokoh di dalam Kristus dan kasih yang tulus. Apa itu iman? Iman dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan begini. Iman dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kita harapkan tapi belum kita lihat. Itu iman. Karena di dalam iman harus ada percaya. Itu bicara tindakan. Kita boleh beriman. Banyak orang beriman. Oh, saya percaya. Kartu KTP saya Kristen. Saya beriman kepada siapa? Tuhan Yesus. Tapi selama tanpa tindakan, tanpa percaya dia, sia-sialah iman itu. Iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Ketika kita kenal Yesus, harus ada tindakan iman kita apa? Ibadah, berdoa, tunjukkan kasih kita. Itu tindakan, percaya kita. Inilah iman yang kita miliki. Saya kasih gambaran, contoh. Mungkin pernah saya sampaikan. Apa itu iman? Bapak Ibu yang pernah mungkin mengambil kendaraan atau barang apapun, ingin mau kredit dan datang dalam satu showroom, misalnya motor. Setelah lihat gambar yang kita ingin beli, ternyata barang itu belum ada. Tapi sudah ada di gambar. Karena kita senang gambar ini, kita senang barang ini, baru kita pesan, saya mau pesan barang ini. Setelah pesan, jadilah yang namanya tanda jadi. Apa istilahnya? DP atau inden ya. Barang sudah ada atau belum? Belum, karena belum datang barangnya. Masih kosong, tapi kita inden. Entah mau datang besok, minggu depan atau bulan depan barangnya itu sudah milik kita karena sudah di inden. Waktu inden kita terima tanda jadi. Nah, ketika kita terima, jadi kendaraan itu mau datang hari ini atau besok, tetap kendaraan itu milik kita, tapi belum muncul karena masih inden, barangnya belum datang. Itulah iman. Sesuatu yang kita harapkan, saya ingin diberkati, ingin disehatkan, ingin dipulihkan, itu iman kita harapkan. Tapi belum terjadi. Kenapa belum terjadi? Tapi pasti terjadi karena kita pegang namanya surat tanda jadi itu. Surat kita pada Kristus Yesus, tanda jadi kita percaya, apapun mau kapanpun tetap Kristus akan bela kita. Jadi milik. Itu iman, ya. Jadi secara manusia kadang kita berpikir ke depan
bangsa kita dihadapkan dengan bahkan negara, walaupun terjadi perubahan, akan mengalami resesi. Menakutkan, membuat kita mungkin buyar cara berpikir kita, bagaimana ekonomi nanti. Tapi selama iman kita kokoh di dalam Tuhan, Tuhan akan pelihara dengan apa? Dengan caranya Tuhan, bukan caranya kita. Kalau kita pikirkan cara kita, kita tidak akan bisa menemukan solusi. Karena bicara iman, yang kita harapkan itu terjadi. Walaupun belum tahu kita akan terjadi apa yang terjadikan ke depan. Rasul Paulus dia terus berdoa bagi jemaat ini. Supaya apa? Mereka tetap punya iman yang kokoh. Nah, iman yang kokoh itu ciri-cirinya adalah, yang membuat kita jadi kokoh adalah sesuai Roma katakan bahwa iman datang, iman itu muncul ketika mendengar firman. Jadi tidak jadi begitu saja. Rajin ibadah, rajin baca Alkitab dan mendengarkan firman Tuhan, itu muncul iman. Dan yang kedua, ketika itu iman muncul, kita jadikan Kristus sebagai dasar hidup kita. Ini iman yang kokoh, baru terbangun iman yang kokoh. Inilah yang membuat kuat. Kaum perempuan di Taiwan kuat. Karena apa? Iman yang kokoh dan menjadikan firman Tuhan itu sebagai dasar, dan Yesus Kristus itu dasar hidup mereka. Jemaat Efesus juga demikian. Tandanya apa? Tandanya ditulis dalam ayat 16 dikatakan begini. Ada kalimat, aku senantiasa mengucap syukur dalam doa. Orang yang beriman suka berdoa. Ayat 17, memiliki roh hikmat mengenal Allah yang benar. Orang yang beriman pasti punya roh hikmat dan mengenal yang benar. Siapa yang benar? Tuhan kita. Jadi apapun yang terjadi ke depan, kita tetap percaya Tuhan akan tolong. Yang ketiga dalam ayat 19, betapa hebat kuasanya bagi orang percaya. Ini iman. Walaupun kita belum melihat bukti hasil yang kita terima dari proses iman itu, tapi kita tetap percaya. Contohnya, dalam kisah Sadrak, Mesak dan Abednego, di zaman pembuangan di Babel mengalami kesulitan. Zaman itu raja perintahkan harus sembah raja dan sembah patung yang dibuat raja. Tantangan iman bagi Sadrak, Mesak dan Abednego. Kalau tidak akan masuk dalam dapur api. Apa yang dikatakan oleh Sadrak, Mesak dan Abednego pada saat itu? Sekalipun Tuhan tidak menolong, kami tetap percaya kepada Tuhan. Itu iman. Sekalipun Tuhan mungkin belum memulihkan, belum menjawab doa kita, kami tetap percaya kepada Tuhan. Nah, ketika Sadrak, Mesak dan Abednego ucapkan itu kepada raja, pemimpinnya, apakah terjadi perubahan? Tidak. Justru semakin dia bicara, api semakin dipanaskan 7 kali lipat. Apakah ketika bicara itu mungkin Tuhan ubahkan, api ini langsung mati jadi SK atau apa? Enggak terjadi perubahan. Apakah mereka masuk? Tetap masuk dalam dapur api. Kadang iman diuji demikian. Semakin kita rajin, semakin kita setia. Kenapa? Kadang-kadang masalah makin banyak, persoalan makin banyak, tantangan makin banyak. Seolah-olah masuk dalam dapur api itu. Tapi inilah proses Tuhan menguji iman sampai sejauh mana kemurniannya. Justru di tengah penderitaan, di tengah Sadrak, Mesak dan Abednego masuk dalam dapur api, mujizat terjadi. Yang terbakar adalah rantai yang mengikat mereka. Yang putus adalah rantai yang mengikat mereka, dipulihkan. Ketika zaman 12 pengintai, zaman Musa suruh mengintai tanah Kanaan, 12 orang. Dan mereka datang bawa berita kepada Musa. 10 orang sampaikan begini, tanah Kanaan orang-orangnya besar, kita tidak bisa masuk, tidak bisa rebut. Orang raksasa, jago perang, tidak bisa kita rebut. Berbeda dengan 2 orang, Yosua dan Kaleb. Dia katakan, benar, mereka orang besar, mereka raksasa, mereka jago perang. Tapi kita berdiri atas firman Tuhan. Karena Tuhan sudah menyuruh kita rebut kota itu. Dan janji Tuhan kita akan sampai ke sana. Itu bahasa iman. Kaum perempuan yang ada di Taiwan memiliki bahasa iman. Sehingga apa? Di tengah kesulitan mereka tetap tegar. Apa yang menjadi kesulitan kita saat-saat ini kaum ibu? Kaum perempuan yang ada. Ekonomikah, sosialkah? Masalah-masalah yang membuat kita goncang. Tapi kita belajar.
sebagaimana Tuhan memberkati kaum ibu, kaum perempuan yang ada di Taiwan, jemaat yang ada di Efesus, Tuhan berkati di tengah kesulitan. Berkat yang sama juga akan menyertai kita ketika kita apa? Beriman terus kepada Tuhan. Yang kedua, bukan saja iman, memiliki kasih yang tulus. Kaum perempuan yang ada di Taiwan, kasih mereka ditunjukkan ketika mereka percaya, rajin ibadah, mereka tunjukkan kasih apa? Peduli kepada sesama. Mereka berbagi kepada sesama di tengah kesulitan. Mereka saling mendoakan. Kasih yang ditulus itu bukan berdasar kepentingan, tapi ketulusan hati. Karena bicara kasih itu memberi. Kasih itu memberi. Kasih itu berkorban. Namanya kasih, beri. Melepaskan apa yang menjadi milik kita untuk orang lain, itu kasih. Kadang menyakitkan kita, tapi itulah kasih. Kasih yang tidak ada batas dan tidak mengharapkan untuk dibalas. Kasih yang tulus. Jemaat Efesus punya kasih yang tulus ini. Sehingga sampai Paulus katakan, aku telah mendengar tentang imanmu dan tentang kasihmu yang begitu tulus. Betapa dahsyat di tengah kesulitan mampu memberkati orang lain. Kaum perempuan yang ada di Taiwan di tengah kesulitan mampu memberkati orang lain. Mampu menolong, selain mereka berdoa, mereka peduli kepada satu dengan yang lain. Inilah yang membuat mereka diberkati. Ingat cerita tentang Elia. Ketika Elia sebagai hamba Tuhan, nabi Tuhan zaman itu, daerahnya mengalami kelaparan, dia datang satu kota di Sarfat, dia ketemu seorang perempuan janda di Sarfat, dan dia katakan, buatkan saya dulu roti, goreng buat saya. Lalu perempuan bilang begini, minyak dalam buli-buli kami tinggal sedikit, adonan roti pun tepung dalam tempayan kami tinggal sedikit. Ini kami mau makan, besok kami mati. Tapi karena engkau yang mengatakan, saya kasih untuk hamba Tuhan. Dia buat untuk mereka. Tapi apa yang terjadi? Ketika seorang wanita, seorang perempuan janda di Sarfat ini, dia utamakan Tuhan, dia punya kasih yang tulus, iman yang sudah tertanam, dia buat itu. Walaupun dia korbankan hidupnya, karena dia katakan, besok kami akan mati, di musim kelaparan tidak ada lagi makanan. Tapi Tuhan tolong, ternyata di masa kelaparan Tuhan pelihara hidupnya. Bahkan Alkitab katakan, semasa kelaparan, minyak dalam buli-buli dan tepung dalam tempayan itu tidak pernah habis. Mereka terpelihara. Cara Tuhan, Tuhan punya banyak cara, beribu-ribu cara untuk menolong setiap kita. Termasuk kaum perempuan Taiwan, termasuk kita semua. Apa yang menjadi pergumulan kita? Selama kita punya iman dan kokoh, kasih yang tulus, inilah yang akan membuat kita tetap bertahan di tengah goncangan. Karena kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang menjamin, Tuhan yang menyertai, Tuhan yang memelihara setiap kehidupan kita. Dia satu-satunya. Asalkan kita mau hidup beriman kepada Tuhan dan memiliki kasih yang tulus. Saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Saling mendukung dalam kasih, punya kepedulian kepada sesama, rela berkorban. Inilah yang membuat hati Tuhan tergugah atas kehidupan kita. Melalui hari doa sedunia ini, mari kaum perempuan GKP Purwakarta satukan hati, beriman kepada Kristus dan bangun kasih yang tulus antar satu dengan lain. Ciptakan kerukunan, kepedulian, dan saling mendoakan satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Pujian syukur bagi Bapa di surga. Sama-sama kami telah mendengarkan firman-Mu. Tuhan tanamkan dalam hati dan pikiran kami, untuk dapat kami praktekkan firman Tuhan dalam hidup kami hari lepas hari. Tilik kecintaan kami, kehadiran kami, pengorbanan kami ya Tuhan. Sebagaimana firman-Mu Tuhan. Karena iman kami berdiri atas dasar firman Tuhan yang hidup, atas dasar Kristus Yesus. Sehingga kami memiliki kasih yang tulus kepada sesama kami. Kami terima firman-Mu dengan ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita telah mendengar kisah iman para wanita dan anak perempuan di Taiwan. Dan
Kami mengirimkan surat dorongan kepada mereka. Mari kita dengarkan surat-surat itu. Saudari Paucu terkasih, terakhir kali saat kita bertemu di pertemuan itu, saya mendengar cerita Anda tentang pentingnya menjaga lingkungan. Kisah iman Anda mempengaruhi saya, dan sejak saat itu saya telah mengikuti jejak Anda. Saya telah mencoba mendaur ulang, ikut bergabung dengan upaya pembersihan pantai dan memilah sampah di rumah. Saya membawa peralatan makan dan cangkir sendiri untuk mengurangi krisis plastik. Yang terpenting, saya mengajari generasi penerus untuk melindungi lingkungan. Kami berharap Taiwan bisa menjadi tanah air bebas nuklir di masa depan. Mari kita belajar bersama untuk menjadi penata layanan yang baik atas ciptaan Tuhan. Nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Saudari Venjau yang terkasih, saya telah mendengar tentang iman Anda. Anda seorang wanita pribumi Parubaya, telah menjadi berkah yang luar biasa bagi para wanita dengan usia yang sama. Sebagai ibu rumah tangga, Anda telah mengabdikan diri untuk keluarga Anda selama beberapa dekade. Ketika Anda mencoba mencari pekerjaan untuk menghidupi keluarga, Anda mendapatkan tantangan di tempat kerja. Anda menghadapi diskriminasi karena usia Anda dan merasa tertekan untuk menerima aturan sosial terhadap perempuan. Anda merasa mengabaikan tanggung jawab mengurus keluarga Anda, sementara mengurus keluarga adalah alasan Anda mencari pekerjaan. Menghadapi dilema, Anda mempercayai bimbingan Tuhan dengan menemukan jalan untuk menghidupi keluarga Anda dengan mengajarkan tenun tradisional dan menjaga budaya suku Anda. Potensi dan kekuatan kreatif Anda kini semakin berkembang. Kesaksian hidup Anda adalah berkat luar biasa yang mengilhami banyak saudari di luar sana. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Kak Jojo yang terkasih, ketika masih muda, ayah Anda meminta untuk mendapatkan pekerjaan, alih-alih membiarkan Anda melanjutkan pendidikan. Dari sudut pandangnya, anak perempuan tidak membutuhkan pendidikan, tetapi untuk menikah. Namun, Anda bersikeras untuk melanjutkan studi. Anda meminta Tuhan memberi Anda hikmat untuk berbicara dengan ayah Anda, sehingga dia bisa berubah pikiran. Anda berdoa agar dia dapat memahami bahwa anak perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama atas pendidikan. Lambat laun ayah Anda mengerti bahwa perempuan tidak kalah dengan laki-laki. Setelah lulus, Anda pergi bekerja. Kemudian atasan Anda memandang rendah perempuan terpelajar dan profesional. Sekali lagi Anda mencari hikmat Tuhan untuk melawan tekanan dan berkomunikasi dengan atasan Anda untuk mengukur kinerja wanita dan pria tanpa bias gender. Anda menyadari bahwa ini adalah jalan yang panjang sampai diskriminasi gender berakhir. Tetap saja Anda tidak menyerah,
dan berusaha sebaik mungkin untuk menyampaikan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak yang sama. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Saudari Pearl yang terhormat, sebagai petugas kebersihan rumah sakit di garis depan selama pandemi COVID-19, Anda mempertaruhkan nyawa untuk membersihkan dan mensanitasi kamar pasien di rumah sakit. Anda tidak dapat pulang setelah bekerja karena Anda tidak ingin mengambil risiko menelari ketiga anak Anda yang masih kecil. Berjuang dengan penghasilan yang sedikit, Anda masih perlu menyewa kamar dan tinggal di sana untuk meminimalkan risiko kontaminasi. Selama masa isolasi, Anda tidak bisa mengurus keluarga sehingga Anda merasa frustasi dan kesepian. Saya sangat terkesan dengan pengorbanan yang Anda lakukan dan berdoa untuk Anda dengan sungguh-sungguh, berharap Tuhan sumber kehidupan, saya juga akan menjadi sumber kekuatan Anda. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Saudari Daiken yang terhormat, saya selalu berterima kasih kepada Tuhan atas pemulihan Anda dari rasa sakit yang disebabkan oleh pelecehan verbal dan seksual yang Anda derita saat Anda masih kecil. Penderitaan yang tak tertahankan membuat Anda bertanya pada diri sendiri, apakah saya pantas mendapatkan cinta? Kemudian seorang guru datang untuk menyelamatkan Anda. Ketika usia Anda 14 tahun, Anda mendapat dukungan dari pekerja sosial dan orang-orang yang peduli pada Anda. Melalui mereka, Anda mengalami kasih Tuhan dan menjadi pengikut Kristus. Meskipun mengalami derita masa lalu yang menyakitkan, Anda menolak untuk diam. Anda mengungkapkan kisah Anda dengan tulisan dan lukisan. Anda ingin mendorong para perempuan yang menderita kekerasan mental dan fisik untuk percaya kepada Juru Selamat kita, untuk menolak semua label negatif, dan untuk menciptakan gambaran baru. Sekarang Anda adalah ibu dari 2 anak, dan Anda telah menjadi berkat bagi mereka dan bagi banyak orang. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dalam doa kami seperti para perempuan penuh iman yang membawa keluh kesah tentang perjuangan dan harapan mereka melalui surat-surat mereka. Mereka tidak dikalahkan oleh kesulitan, tetapi diperdayakan oleh kebijaksanaan daripadamu. Kami tidak sendirian, karena Engkau senantiasa mendengarkan. Kami berterima kasih atas kehadiran, bimbingan dan perlindungan-Mu saat kami berjalan melewati lembah bayang-bayang kelam. Kiranya kami terus memuliakan nama-Mu
dan menjadi saksi Kristus yang hidup. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Menyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, menyanyikan selamanya. Ibu-ibu yang dikasih Ibu-ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan mengungkapkan rasa syukur kita dengan kita memberikan persembahan yang telah kita persiapkan dari rumah kita masing-masing, sambil mengingat firman Tuhan yang kita baca dari kitab Mazmur 96 ayat 8 sebagai landasan kita untuk memberi persembahan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Hari Doa Sedunia adalah gerakan ekumenis yang dipimpin oleh kaum perempuan. Persembahan ini adalah bagian dari visi bersama kita untuk meningkatkan kehidupan bagi perempuan dan anak-anak di seluruh dunia. Kami mendedikasikan persembahan untuk pelayanan aksi Hari Doa Sedunia. Jemaat dipersilakan berdiri, kita pujikan PKJ 265. Bukan karena upahmu dan bukan karena kebajikan hidupmu, bukan persembahanmu dan bukan pula hasil perjuanganmu. Allah mengampuni kesalahan umatnya oleh karena kemurahannya, melalui pengorbanan putra tunggalnya ditebusnya dosa manusia. Bersyukur, hai bersyukur, kemurahannya pujilah. Bersyukur, hai bersyukur, selamanya. Janganlah kau bermegah dan jangan pula meninggikan dirimu. Baiklah selalu merendah dan hidup dalam kemurahan kasih.
Mari ibu-ibu yang terkasih, kita satukan hati kita untuk kita berdoa syafaat. Ya Tuhan, Taiwan telah terjebak dalam perebutan negara adidaya. Mereka telah terisolasi dari komunitas internasional selama beberapa dekade. Meskipun tidak diakui secara resmi oleh komunitas internasional, Taiwan telah mencoba yang terbaik untuk membantu dunia dalam bidang pertanian, teknologi, kedokteran, dan bantuan kemanusiaan. Ya Roh Kudus, kiranya Engkau berkenan memberi kekuatan dan kebijaksanaan kepada setiap orang di Taiwan untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti. Kami percaya Engkau akan membuat Taiwan menjadi berkat bagi dunia ini. Penghibur ilahi, Engkaulah Tuhan atas dunia. Kami berpegang teguh dan membawa diri kami dan bangsa Taiwan ke dalam rengkuhan-Mu, serta memohon perlindungan atas kami di dalam kelemahan kami. Sebab Engkaulah kota benteng dan tempat perlindungan kami. Tuhan Pencipta yang penuh kasih, kami bersyukur kepadamu karena telah mempercayakan sebuah dunia menakjubkan yang kaya akan sumber daya alam ini kepada kami. Namun kami mengabaikan tangisan dari bumi yang kami diami ini, dan akibatnya kini kami harus berhadapan dengan berbagai masalah ekologis seperti polusi udara dan air, krisis pembuangan limbah, pemanfaatan lereng bukit yang berlebihan, perusakan habitat, dan perubahan iklim. Ya Tuhan sumber kehidupan, kiranya kebaikan-Mu memenuhi hati kami, membimbing kami untuk menjaga bumi ini. Allah yang penuh kasih, Engkau menciptakan kami menurut gambar-Mu sendiri dan telah memberkati kami. Engkau melihat bahwa itu baik adanya. Kami berdoa untuk perempuan dan anak perempuan yang membawa cinta dan keadilan ke dalam dunia. Roh Kudus, tolong beri kami hikmat untuk memperjuangkan mereka yang terpinggirkan dan tertindas, yang miskin dan tidak berdaya. Beri kami keberanian untuk berbicara untuk mereka dan menginspirasi para pemimpin untuk menciptakan tempat yang lebih aman bagi perempuan dan anak perempuan. Ya Tuhan, pandemi COVID-19 telah menjadi tantangan besar. Kami berdoa untuk mereka yang kehilangan orang yang mereka cintai dan mereka yang tidak menemukan kelegaan atas penderitaan mereka. Ada begitu banyak korban dari pandemi ini. Tuhan, pakailah kami untuk membantu dan membawa kenyamanan di dunia pasca pandemi COVID-19. Ya Tuhan, kami berterima kasih atas tuntunan-Mu yang begitu nyata selama wabah pandemi di tahun 2020. Ketika dalam keadaan yang sangat parah, Komisi HDS Negara Taiwan mempersiapkan ibadah yang kami rayakan sekarang di tahun 2023. Allah yang senantiasa peduli, kami berterima kasih karena telah membuat hari doa sedunia sebagai sarana bagi kami untuk membagikan iman kami kepadamu. Kami bersyukur atas para perempuan yang tergabung dalam HDS di Taiwan dalam upaya mereka mengatasi perbedaan dan kesediaan mereka mencari kesatuan melalui rahmat-Mu. Kiranya Engkau ya Tuhan membimbing kami menciptakan jalan menuju kesatuan di dalam Kristus. Jemaat Tuhan, mari kita berdiri bersama. Dan mari kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan mendengar setiap cerita kita dalam menjaga iman kita. Kiranya Yesus Kristus memberi kita hikmat untuk benar-benar menghayati makna penebusan. Kiranya Roh Kudus membuka hati kita sehingga kita senantiasa dapat menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Jemaat dipersilakan duduk.